Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di NC Education Style Ibnu Rus Kota Bumi Lampung Utara. Baiklah, kita sudah kedatangan materi yang luar biasa. Insya Allah akan menyampaikan materi seputar Ramadan yang kali ini bertema kenapa sih Ramadan itu disebut dengan bulan penuh ampunan. Baik, kita langsung simak bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh beliau. Baik, terima kasih Mbak Hanisa, pembawa acara dari podcast kita ini cantik banget ya. Terima kasih sudah mengundang saya. It's first time ya buat saya ngisi di kajian podcastnya Style Ibnu Rus Kota Bumi Lampung Utara. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersolat dulu. Karena yang sedang kita lakukan ini adalah bagian dari meneruskan perjuangan atau cita-cita Nabi Muhammad SAW. Ya, benar nggak Hanisa? Iya. Makanya di sini kita bersolawat dulu, semoga kita mendapatkan keberkahan ya dan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Hanisa, Hanisa tadi bertanya ya tentang bagaimana kenapa bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan ya, benar nggak? Iya, tentu saja bulan Ramadan ini merupakan syahrul khobur ya, yaitu waktu yang tepat untuk kita meminta ampunan atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kan setiap umat Islam itu memiliki kesalahan ya. Benar nggak Anissa? Apalagi kayaknya saya banyak banget kesalahannya ya Allah. Jadi kita punya banyak kesalahan yang dimana kita bisa tahu ya umat Islam itu sangat banyak jumlahnya ya, dari berbagai belahan penjuru negara ya. Benua seperti Asia ya, ada Afrika, Eropa, Amerika ya, nggak terhitung. Itu paling banyak jumlahnya ada di dunia seperti itu. Bener nggak sih Hanisa? Benar sekali. Iya bener banget ya. Makanya di sini kita tahu ya, setiap umat Islam memang memiliki hati yang memang tulus ikhlas untuk memohon ampunan kepada Allah. Pastinya sangat gembira ya ketika mendengar bahwasanya bulan Ramadan itu sebentar lagi. Oh, bulan Ramadan berapa hari lagi? Bulan Ramadan sekarang kayak gitu kan. Seneng banget gitu. Karena apa? Karena ada kesempatan untuk memohon ampunan sama Allah kayak gitu ya, bagi seseorang yang memang ingin bertobat gitu loh. Karena merasa bahwasannya dirinya tuh punya banyak kesalahan, punya banyak dosa seperti itu selama bulan Ramadan tiba kayak gitu kan Anissa, bener nggak? Iya. Jadi bulan Ramadan ini bisa dikatakan ibaratnya gini loh Anissa, kayak apa ya namanya, ibarat seorang bayi yang masih dalam rahim perut ibunya itu dinanti-nantikan kelahirannya sama keluarganya. Pastinya tuh sama kayak bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan itu kan dinanti-nanti ketika kita udah masuk bulan Syaban nih. Pasti kita nunggu kan bulan Ramadan. Udah rasanya tuh senang banget, benar nggak Nisa? Apalagi anak-anak kecil yang punya banyak dosa atau kesalahan tuh kayak seneng banget kan bulan Ramadan. Padahal belum tahu loh mereka kalau bulan Ramadan itu penuh dengan ampunan kayak gitu. Jadi seneng banget. Apalagi kita yang udah dewasa ya, pasti lebih senang karena kita di situ punya kesempatan atau peluang untuk memohon ampunan sama Allah kayak gitu ya Anissa ya. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan, syahrul khobur seperti itu, yang dimana dalam surat Al-Imran ayat 103 itu kita disuruh menyegerakan untuk memohon ampunan sama Allah. Kenapa? Karena memang bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat, yang mana Allah memberikan peluang dengan 1000 ampunan kepada hambanya yang mau minta maaf sama Allah gitu kan, sama yang memang Tuhan yang menciptakannya kan ya Anissa ya. Makanya di sini kita bisa tahu ketika orang itu mau memohon ampunan sama Allah, orang tersebut bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Loh kok bisa gitu ya Anissa? Kenapa ya? Karena ini Anissa bisa dikatakan orang tersebut itu bersungguh-sungguh dengan tobatnya, dia nggak mau mengulanginya lagi. Jadi dia menutup kesalahan-kesalahan sebelumnya itu dengan perbuatan baik, perbuatan yang Allah cintai, yang Allah ridhoi dan Allah sukai seperti itu. Dan di bulan Ramadan ini kan memang banyak bentuk-bentuk ibadah sunnah kan yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan kita kan di masa lalu atau masa sebelumnya seperti itu Anissa. Jadi memang bagaimana sih kita mengetahui bahwasanya tobat kita diampuni oleh Allah? Tentu kita bisa bercermin bagaimana kita terhadap sesama Anissa. Kita pasti banyak dosa tuh sama orang tua kan, terus sama siapa lagi Anissa? Sama dosen. Iya, sama dosen ya. Terus sama siapa lagi? Sama keluarga. Ya, keluarga itu ya. Bahkan sama orang yang gak kita kenal kita juga punya banyak dosa ya. Bisa aja loh kita punya kesalahan kan yang gak disengaja maupun sengaja.
kesalahan yang dilakukan secara lisan maupun perbuatan kan yang ada di pikiran kita dan apalagi di hati ya, hati ini rawan banget kan ya Anissa ya. Sadari kadang Iya. Kita anggapnya kita nggak salah ya di hati kita nggak dosa, ternyata hati kita tuh ada penyakitnya kayak gitu kan, itu yang buat dosa tuh Anissa. Jadi kita tuh harus bisa meminta maaf atau memaafkan kesalahan orang lain ya. Kalau kita bisa minta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan kita. Tapi kalau kita selalu dendam, iri sama orang lain, kita nggak memaafkan kesalahan lain. Udah ada orang nih minta maaf sama kita ya Nisa, tapi kita nggak memaafkan tuh. Kita sombong kan angkuh. Begitu pun dengan Allah, Allah nggak akan mengampuni dosa-dosa kita. Padahal ya Nisa, dalam surat Al-Baqarah itu ayat 286 sudah dijelaskan, Allah tuh udah menjamin bagi orang-orang yang bertobat tuh dosanya akan diampuni Anissa. Jadi kalau ada orang yang berbuat dosa besar kayak apa Anissa? Dosa besar? Kalau mungkin misal orang yang membunuh gitu, membunuh dosa besar ya? Membunuh gitu dosa. Iya, membunuh, berbuat zina ya, maksiat ya, kufur, menzolimi orang lain ya, itu bisa diampuni asalkan ada hati yang ikhlas untuk mohon ampunan sama Allah, terus bersungguh-sungguh bertobat, tidak mengulanginya lagi, terus memperbaiki diri dengan melakukan perbuatan yang Allah sukai dan Allah cintai, Allah ridhoi seperti itu. Jadi insya Allah gak usah takut dosanya, gak akan diampuni, pasti diampuni seperti itu. Anissa pernah dengar kisah nggak seorang wanita pelacur yang masuk surga gara-gara apa Anissa? Ngasih minum apa? Oh iya, seekor anjing. Iya, seekor anjing ya. Mungkin dia udah benar-benar tobat itu Anissa ya, dari hatinya yang ikhlas, yang hatinya yang terdalam, tulus. Kemudian dia tidak mengulangi lagi. Kemudian dia berbuat baik. Berbuat baiknya apa Anissa dia? Bersedekah sama seekor anjing. Makanya dosa dia diampuni sama Allah, Allah suka, Allah ridho, dia masuk surga. Masya Allah, semoga kita tergolong orang-orang yang seperti itu ya, yang beruntung dia masa atau akhir hidupnya ya Anissa ya. Jadi memang di sini tuh apa ya, sebenarnya konsep dari memohon ampunan sama Allah tuh mudah selama kita itu niat hati yang ikhlas, tulus untuk bertobat, bersungguh-sungguh tidak mengulanginya lagi, dan kita melakukan perbuatan yang Allah cintai ya, Allah yang sukai, Allah ridhoi seperti itu. Gimana apalagi kita di bulan puasa ini melakukan sebuah ibadah ya, ibadah wajib puasa Ramadan ya, yang mana disertai dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti apa? Sholat tarawih ya Nisa, sholat witir, kemudian baca Quran ya, zikir, pasti banyak yang melakukannya ya kalau bulan Ramadan. Dan disitulah memang benar-benar spesial ya bulan Ramadan, kita mendapatkan rahmat untuk memohon ampunan sama Allah. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan bahwasanya barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan juga keikhlasan, maka dosanya diampuni. Kurang lebihnya seperti itu Anissa. Kenapa bulan Ramadan adalah bulan memohon ampunan? Karena memang bulan Ramadan itu adalah syahrul khubur ya. Itu tadi kan udah dijelasin ya tentang kenapa sih Ramadan itu disebut dengan bulan penuh ampunan gitu. Tapi ada pertanyaan satu lagi nih. Ada nggak sih doa khusus gitu untuk meminta ampunan yang bisa kita terapkan baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan tentang doa meminta ampun? Oke Anissa, sebenarnya kalau masalah doa ini nih tergantung bagaimana keyakinan kita ya. Kita biasa berdoa seperti apa. Mungkin tergantung bagaimana negaranya ya. Kadang kalau kita ingin lebih dekat dengan apa yang kita ungkapkan ke Allah ya, dengan bahasa kita sendiri, kita mungkin berada di Indonesia pakai bahasa Indonesia, di Arab pakai bahasa Arab, di Inggris ya, di Eropa pakai bahasa Inggris kan, dan di Malaysia pakai bahasa Melayu dan sebagainya ya Anissa. Cuma di sini ibu tuh biasanya belajar dari para sahabat Nabi ya, yang mana sahabatnya beliau tuh tatkala bulan Ramadan itu selalu melihat Rasul membaca satu amalan doa untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala Nisa. Jadi doa yang dipanjatkan adalah Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, yang dibaca 100 kali ya Nisa. Masya Allah Nisa, untuk sekelas Rasul dan sahabat aja 100 kali baca doa, padahal surganya udah dijamin. Lalu gimana dengan kita ya Nisa ya? Jadi insecure nggak sih Nisa? Insecure banget. Iya, insecure ya, sedih nggak sih? Kadang kita tanpa disadari suka lalai dalam beribadah gitu, padahal surga belum terjamin buat kita. Iya bener banget tuh Nisa. Jadi malu ya sama Rasul kalau melihat umatnya di zaman sekarang tuh nggak mau mohon ampunan sama Allah, terus nggak mau memaafkan sesamanya. Jadi di sini kita memang harus
banyak-banyak berdoa, kemudian kita bisa baca doa ampunan itu ketika di malam hari ya mungkin yang lebih mustajab, apalagi ketika kita sendiri ya, ketika kita sholat tahajud atau ketika habis sholat taraweh ya, itu mustajab banget. Bisa juga kalau memang kita ingin baca doa terus boleh sih sebelum buka puasa ya, sebelum sahur, setelah sahur, sebelum sholat subuh, atau di siang hari itu ketika kita mau baca Quran, kita bisa baca doa itu ya. Rabbi firli innaka anta tawwabur rahim 100 kali ya. Oke. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan peluang yang ada ya untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang pastinya insyaallah kita bakal selamat dunia dan akhirat dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang memang nanti bakal diakui di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Ibu Ida Ismailia Rahmatika yang telah menyampaikan materi yang luar biasa gitu ya buat kita semua, sehingga menjadi pengingat untuk kita selalu bermuhasabah diri, untuk selalu memperbaiki diri dan sadar bahwa kita ini manusia yang sangat tidak terlepas dari kesalahan dan dosa gitu.